welcome to my channel. Hi everybody, in this time we can learn about TOEFL. Okay, all about people is no, about is TOEFL. TOEFL is test of English as a foreign language. In this TOEFL, we can learn about three kinds of question. First, reading comprehension. Second, structure and written comprehension. And third is listening comprehension. Before we speak, we share about tips to answer the question of TOEFL. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya yang sangat baik hati, terkind, termurah hati, very I love you beloved banget sama Mam April yang telah share tips TOEFL to kami. Dan sekarang saya akan share ke kalian yang menonton channel saya bagaimana sih cara untuk mengerjakan TOEFL dengan cepat, dengan benar, dengan mudah, supaya kita tidak bingung gitu untuk mengerjakannya. Itu bahasa Inggris kan, semuanya itu berbahasa Inggris, jadi itu supaya tidak bingung. Okay? So I will share tips to answer the question of TOEFL. Okay, let's go. Okay, part 1, listening section. Yang pertama itu kalian tuh harus focus on the last line, the dialogue. Karena yang baris terakhir itu biasanya tuh isinya tuh banyak mengandung jawaban-jawaban. Emang harus fokusnya tuh di baris terakhir kayak gitu. Yang kedua, if you see synonym in the answer. Jadi kalau kalian itu nemuin sinonim di pilihannya, kan biasanya itu abesian. Enggak biasanya sih, emang abesian, ABCD. Itu kalian kalau nemuin sinonim dari jawaban yang kalian dengar di last line tadi, itu sinonimnya itu kemungkinan the correct answer. Oke? Jadi itu kalian harus tahu, ya harus mengerti lah sinonim dari jawaban yang kalian dengerin tadi, kayak gitu. Oke, yang sekarang adalah written section. Jadi di sini tuh harus mengetahui mana yang subjek, mana yang verb. Jadi dalam satu kalimat itu tidak boleh ada double subject ataupun double verb. Jadi itu harus menggunakan multiple clause ataupun juga harus menyeimbangkan dengan kata sebelumnya. Seperti kayak sebelumnya itu engineering. Jadi kan pakainya verb in. Jadi setelahnya itu harus pakai verb in juga. Jadi itu verbnya itu harus sama, sebelum sama sesudahnya itu harus sama gitu. Oke, next kita lanjut ke part 2. Oke, di sini listening again ya, listening section. Jadi itu kalian harus understand about what probably, what will she probably do next, where does the conversation probably take place, and who is probably talking. Bah, keselio emang. Jadi itu di sini kalau who kalian harus fokusnya ke people. Kalau what kalian refers to action. Jadi kalian itu harus ngerti who itu buat people. Jadi kalau di answernya itu yang people jawabannya B, ya udah pasti itu B jawabannya. Kalau yang where does the conversation probably to take place itu berarti tempat. Jadi tempatnya itu di mana, kayak gitu. Udah di sini tuh kalian harus lihat di answernya. Kalau answernya itu emang bener-bener yang people itu B sama C, jadi kalian fokusnya di baris B atau C itu gitu. Oke. Sekarang section written expression. Sentence with radical clause. Jadi ku di sini tuh menghapus gitu loh. Untuk mempersingkat kalimat. Jadi ada kata yang menumpuk. Jadi yang tumpukannya itu kita hapus. If the adjective clause has to be verb, we take out the subject.
Jadi itu kalau adjective clause-nya itu ada to be verb-nya, itu kita buang subjeknya. Kalau if the adjective clause not have a to be verb, we take out the subject and change the verb to verb in. Jadi itu kalau di sini nggak ada to be, nggak ada to be-nya, jadi kita buang subjek, terus verbnya kita ganti verb in. Verb in, jadi verb when ditambah in. Sekarang reading section again. Jadi emang bolak-balik kita ketemunya ya listening, reading, written, sama structure. Emang test TOEFL kan emang isinya emang itu doang. Jadi gimana pun kita caranya ngelak dari reading, kita tetap ketemu reading lagi. Di section ini, reading itu find pronouns reverse. Jadi pronouns kan kata ganti ya. Jadi itu kita nemuin kata gantinya itu kembalinya ke mana gitu. Jadi aku punya 4 tips untuk menjawab jenis tes TOEFL yang kayak gini. Yang pertama, find the pronoun first. Jadi itu temuin di mana letaknya kata ganti itu. Yang kedua, look noun before pronoun. Jadi itu kalian harus nemuin kata benda sebelum pronoun itu, sebelum kata ganti itu. Yang ketiga, read the passage before pronoun. Kalau kalian itu lihat paragrafnya sebelumnya itu kayak gimana bentuknya. Terus yang terakhir yang harus wajib dilakuin oleh kalian semua, elimination the answer if you feel wrong. Jadi kalau kalian itu merasa ini nggak cocok, ini salah, ini nggak pantas buat dipilih, ya udah nggak usah difokusin, buang fokus kalian biar fokusnya nggak terpecah belah ke jagat utara, jagat selatan, jagat timur, jagat barat. Jadi kalian tuh eliminasi aja, udah buang aja semuanya yang kalian rasa salah, biar gampangin kalian gitu milih. Oke, kita tiba saatnya ke part 3. Jadi di sini part terakhir yang bakal aku jelasin gimana caranya buat ngerjain tes TOEFL. Jadi part 3 ini juga terdiri dari listening, structure and written expression, sama yang terakhir reading. Emang gimana pun caranya kita nggak bisa ngelak dari reading. Oke. Sekarang yang pertama listening section. Kalau yang yang tadi kita ngomongin kalau positif itu kita harus nemuin yang sinonimnya. Sekarang di tes TOEFL itu juga ada yang negatif section word. Jadi itu di sini sisinya negatif. Kalau kalian nemuin, if you hear negative word in the dialogue, you must choose the positive word or opposite, lawan kata dari yang kamu dengar di jawaban. Oke, kita lanjut structure written expression. Jadi di sini sentence with inverted subject and verb. Yang pertama, kalian itu harus ngerti inverted itu apa. Inverted itu change position between two things. Jadi yang harus kalian lakuin, we must know what is subject and what is verb. Mana yang subject, mana yang verb. There, here, and now here's is not subject. Harus diingat-ingat. There, here, and now here itu enggak subject. Enggak sama sekali. Remember it. Harus disematkan di otak kalian kalau mau ngerjain tes TOEFL jenis structure written ini. Diingat-ingat. Yang pertama, ketika question word menunjukkan question kalimat pertanyaan, maka subjek dan verb diinversi atau dibalik. What are they? What are they? Nah, kayak gitu. Oke, yang kedua, ketika question word menghubungkan dua klausa sebagai konektor atau kata hubung, subjek dan verb yang mengikuti tidak diinversi atau tidak dibalik. Contohnya, I know what they are. I know what they are. I know what. What itu sebagai kata hubung. I know what they are. Kayak gitu.